warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Masih semangat belajar di rumah? Semangat. Jumpa lagi dengan Bu Nopi dan Bu Suci dalam Belajar Seru PPKN kelas 7 SMP. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita siapkan dulu alat tulis dan buku ke paket kalian. Oke? Sudah siap? Yuk, kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang hakikat konstitusi, apa itu konstitusi, bagaimana pembagian konstitusi, tujuan dan fungsi konstitusi. Masih ingat kan? Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, hari ini alangkah baiknya kita ketahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Baik anak-anak, kita mulai. Yuk, mari simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk, simak penjelasan berikut ini secara sesama. Proses awal perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ditandai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan tersebut dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh para pendiri negara melalui sidang BPUPKI. Pada sidang BPUPKI kedua, dibentuk 3 panitia kerja, yaitu 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan 3. Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Adi Kusno Cokro Sucoso. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan rapat untuk menerima laporan hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia melaporkan rancangan hukum dasar yang berisi 3 poin sebagai berikut. 1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence. 2. Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang isinya hampir sama dengan isi Alenia keempat Piagam Jakarta. Yang ketiga, Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 42 pasal. Sidang BPUPKI pun dilanjut pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI pada tanggal tersebut bertujuan untuk membahas lanjutan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Akhirnya, tanggal 16 Juli 1945, seluruh anggota BPUPKI menyetujui rancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia Merdeka. Agar sejarah proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tergambar secara jelas, pembahasan proses tersebut kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah perumusan rancangan pembukaan hukum dasar. Tahap kedua adalah perumusan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya, perumusan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan rangkaian dari pembahasan tentang dasar negara. Kegiatan itu dimulai sejak sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Untuk menampung dan mempelajari saran yang telah disampaikan oleh beberapa anggota pada sidang pertama BPUPKI,
dibentuklah Panitia 8. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 8 mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPUPKI yang berada di Jakarta dan Badan Penasihat Pemerintah Pusat Bala Tentara Jepang. Dalam rapat tersebut, diputuskan pembentukan panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau yang disebut dengan Panitia 9. Akhirnya, tanggal 16 Juli 1945, seluruh anggota BPUPKI menyetujui rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka. Itu tadi video tentang sidang BPUPKI kedua, membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Kita akan lanjutkan materi kita ini, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, video tadi tentang sidang BPUPKI yang kedua yang membahas tentang perumusan aturan negara atau Undang-Undang Dasar. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih kurang jelas? Ayo, Ibu ajak kembali untuk mengulas materi melalui video berikut ini. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 membentuk panitia. Yang pertama yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota 19 orang bertugas merancang Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Mr. Supomo dengan 7 orang anggota. Tugasnya adalah merancang isi dari undang-undang yang meliputi pasal-pasal. Yang ketiga yaitu Panitia Penghalus Bahasa. Anggotanya adalah Husein Zaza Diningrat, Agus Salim, dan Mr. Supomo. Tugasnya adalah menyempurnakan bahasa dan susunan kalimat dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Yang keempat yaitu Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Raden Abikusno dengan anggota 22 orang bertugas merumuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan pembelaan tanah air. Yang kelima yaitu Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan anggota sebanyak 22 orang bertugas merumuskan pasal-pasal yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Oke anak-anak, itulah materi tentang sejarah atau kronologi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana anak-anakku di rumah? Sudah memahami tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Tentunya sudah kan? Nah, kalau sudah jelas dan memahami, yuk kita ambil kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu ada tugas untuk kalian. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Oh iya, sebelum Ibu akhiri materinya, Ibu ada tugas
buat kalian untuk menjelaskan secara bertahap kronologi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggunakan tabel. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk dipelajari tentang para tokoh yang berperan dalam sidang BPUPKI kedua karena akan kita bahas minggu depan ya. Sebelum diakhiri, ingat pesan ibu. Jaga kesehatan, Selalu cuci tangan, jaga jarak, dan yang penting selalu gunakan masker kalau keluar rumah. Karena masker ulun melindungi pian dan masker pian melindungi ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan, tetap di Belajar Seru PTKN kelas 7 SMP. Tetap semangat, semangat. Semangat.